Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan insya Allah nikmat ihsan, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan kajian batas subuh dan diakhiri dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah jamaah Masjid Baitul Syukur. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di tengah-tengah kita terhadir Ustadz kita yang setiap ba'da subuh hari Jumat selalu menyampaikan tafsir Al-Quran, yaitu dari kitab Al-Murri. Kepada yang terhormat Ustadz Furqan Hasbi SIMPD, jamaah subuh Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkat waktu, marilah kajian ba'da subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi LCMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tadi malam kayaknya hujan ya. Alhamdulillah. Jadi bisa tidur nyenyak ya. Kemudian bangunnya lebih awal dan lebih segar. Sehingga sekarang ada dua kemungkinan, tetap segar atau malah ngantuk. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita akan baca lanjutannya tafsir Al-Marawi yang terakhir di halaman 184 huruf G. Kita akan baca huruf G itu dari terjemahan ayat Al-Quran yang ada di halaman 179, yaitu fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah yuradduna ila asyadil adab. Jadi maka tak ada balasan bagi orang yang demikian di antaramu selain
kehinaan dalam hidup di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam siksa yang amat berat. Jadi di sini ayatnya bicara tentang ancaman yang tentunya sekali lagi untuk mengingatkan, ini ketika turun di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang Yahudi yang sudah hidup dan tinggal di kota Madinah, tapi sekalipun mereka jauh dari masa kenabian Musa alaihissalam, tapi seakan mereka adalah Bani Israel yang masih nyambung dengan nenek moyangnya. Jadi bukti bahwa keturunannya masih terjaga, terlepas mereka adalah Bani Israel, tapi mereka diakui sebagai anak keturunan Bani Israel, atau setidaknya pengikut dari Bani Israel, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran nenek moyang yang asalnya dari Nabi Musa alaihissalam. Banyak penyimpangan, maka di sini ancamannya adalah pada hari kiamat akan mendapatkan azab. Dan kita akan baca dulu penjelasannya. Kenyataan telah menunjukkan bahwa sikap umat yang telah durhaka kepada Tuhannya dan melempar perintah agamanya dengan terang-terangan, pasti kesatuannya jadi pecah dan akan turun kepadanya siksa kehinaan sebagai hukuman terhadap kerusakan akhlaknya dan banyaknya kejahatan yang dilakukan. Ataupun umat yang tetap lurus jalannya, bersih jiwanya, dan baik tingkah lakunya, akan mendapat kenikmatan yang langgeng di sisi Tuhannya. Jadi penjelasan di sini pertama menggambarkan azab bagi mereka yang meninggalkan syariat Allah, tapi kemudian sekaligus kebalikannya bagi umat yang tetap istiqomah di jalan yang benar, maka imbalannya adalah surga yang abadi. Nah, ini ada kutipan dengan angka, yaitu Quran surat ke-91 ayat 9 dan 10. Nah, mungkin coba dicocokkan dulu untuk membacanya, karena di sini tidak disebut redaksinya, yaitu surat yang ke-91 surat As-Syams ayatnya ayat 9 ya. Di sana qad aflaha man zakkaha ya. Di situ disebutkan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan kebalikannya waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau di dalam surat As-Syams mendahulukan orang yang zakat, artinya membersihkan. Nah, kalau dalam ayat ini baru satu
redaksi karena memang sedang bicara tentang orang-orang yang menyimpang. Dalam hal ini adalah orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Kemudian Allah menambahkan ancaman dan peringatan kerasnya dalam firman-Nya. Ini adalah terjemahan dari ayat yuradduna ila asyadil adzab. Bukan, ini huruf H dan Allah tiada lalai dari perbuatannya. Kayaknya ada sesuatu yang hilang nih. Jadi kemudian Allah menambahkan ancaman dan peringatan kerasnya dalam firman-Nya yuradduna ila asyadil adzab, ya. Jadi akan dikembalikan ke azab yang sangat dahsyat, ya. Jadi ini sayang sekali tidak tercantum, ya. Jadi akan dimasukkan di dalam siksa yang amat berat. Ini ada sesuatu yang hilang. Tapi kemudian pada huruf H ini untuk memperjelas bahwa dan Allah tiada lalai dari perbuatanmu, yaitu terjemahan dari wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak atau tiada lalai dari perbuatanmu. Dia akan membalas kamu karena kejahatan dan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian Allah menjelaskan tentang betapa dungunya, ya, kesangatan dan kejahatannya keji, lalu pembalasan yang berat bagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Intinya bahwa apa yang telah mereka perbuat akan mendapatkan azab. Hanya redaksinya yang mungkin perlu diamati. Ada beberapa catatan tadi akan dimasukkan ke dalam azab yang dahsyat, yang berat, yuradduna ila asyadil adzab. Lalu di akhir daripada ayat ini digambarkan bahwa Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa apa yang sudah diperbuat, ya. Tapi ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa sekalipun ayat ini yang dibahas objeknya adalah orang-orang Yahudi, karena ada hubungan, ya. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi di Madinah tidak mau menerima ajaran Islam. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ibaratnya seakan mereka tuli, ya, jadi asom, dan bahkan nggak mau melihat, nggak mau membaca apa yang ada dalam Al-Quran. Seakan-akan mereka a'ma, yaitu buta. Nah, ini untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, itu disebut asom, sumum bukmun umyun. Jadi gambaran seakan-akan mereka tuli, ya, kemudian bisu dan buta. Nah, itu gambaran orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran. Selanjutnya pada ayat 86, ya, tadi penjelasan surat Al-Baqarah ayat 85 bagian akhir. Sekarang ayat 86, ya, disebutkan ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah, ya. Mereka itu orang-orang yang menukar akhirat dengan kehidupan dunia. Ini sekali lagi menggunakan ulaika, yaitu mereka yang
yang diarah dan dituju adalah kaum Yahudi, ya. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang menukar akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi mereka itu ialah orang-orang yang telah memilih kehidupan dunia dan menukarkannya dengan akhirat. Mereka mendahulukan mencari keuntungan hidup di dunia ini ketimbang mencari keuntungan hidup di akhirat, lantaran mengabaikan ajaran-ajaran agama, meninggalkan perintah-perintahnya yang telah mereka ketahui, seperti halnya mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Jadi gambaran orang Yahudi itu dalam memahami Taurat dan juga mengerti mana larangan, mana perintah, itu seperti mengenal anaknya. Secara umum orang tua betul-betul paham, ya, anaknya, baik itu anaknya yang laki-laki maupun anaknya yang perempuan, mengerti karakternya dan sebagainya. Artinya mengenal betul tentang anaknya. Nah, itu gambaran untuk orang Yahudi terhadap ajarannya, paham betul terhadap Taurat, mengerti mana perintah, tahu mana larangan, tapi mereka tidak peduli. Jadi tahu tapi tak mau. Nah ini, jadi ini yang kemudian kalau dikaitkan dengan umat Islam, kira-kira ada nggak ya yang serupa, gitu. Jadi maksudnya kita umat Islam kalau ditanya percaya nggak Al-Quran, percaya. Baca nggak isinya, baca. Paham nggak maksudnya, paham. Tahu nggak mana larangan, yo ngerti, tahu. Mana perintah, paham. Tapi kenapa dilanggar? Alah, yang penting cari untung. Nah ini hampir sama bahwanya dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena ayat Quran ini berlaku buat kita juga, walaupun ceritanya tentang kaum Yahudi, tapi sekali lagi jangan hanya untuk ditujukan ke mereka. Ini juga kita membaca, maka untuk kita sang pembaca. Bahwanya dalam Al-Quran kita semua paham, ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Nah, ini semua paham, artinya bahwa jual beli itu halal, ya. Tapi kemudian ayat selanjutnya wa harrama riba, diharamkan riba. Nah, tapi prakteknya masih banyak orang yang menerjang, ya, artinya melanggar bahwa ini riba, alah sidik ora apa-apa, nggak apa-apa, cuma sedikit. Nah, seakan-akan menganggap itu nggak masalah, ya. Padahal yang mengawali menghidupkan riba itu orang Yahudi. Artinya Yahudi sendiri dilarang berbuat riba, tapi mereka lah yang kemudian menghidupkan riba dan Allah Ta'ala melarangnya. Nah sekarang umat Islam kalau diamati, oh iya mirip-mirip gitu, tahu larangan tapi nggak peduli. Nah, ini kita jangan hanya menyalahkan orang Yahudi, kalau kita umat Islam juga sama saja. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sama saja dengan mereka. Kita ucapkan naudzubillah dulu. Naudzubillah min dzalik. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita bila ada pelanggaran-pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, tujuan kita membaca seperti ini untuk paham dan bukan berhenti pada memahami, tapi bagaimana ini menjadi pedoman hidup kita. Nah, jadi ini gambaran orang Yahudi, ya. Mereka itu mengenal ajaran Taurat seperti mengenal anak mereka sendiri.
mental menolong aliansinya yang musyrik melawan kaumnya yang punya ikatan keagamaan dan keturunan, dan mengusir keluarganya semata-mata untuk mencari kepuasan hati mereka. Nah, ini untuk mengkaitkan sikap mereka. Jadi demi kepentingan, ya, mereka kerjasama dengan orang-orang musyrik, ya, sekalipun harus mengorbankan kaumnya sendiri, mengorbankan seagama, mengorbankan keluarga, yang penting untung. Nah, ini jadi zaman sekarang juga begitu, melakukan hal-hal yang kecil, yang penting untung. Nah, itu ada satu informasi yang berkaitan dengan pembunuhan, demi kepentingan tertentu rela membunuh, ya. Jadi itu kan artinya nggak peduli lagi tentang larangan-larangan. Nah, ini kalau kita mengikuti berita dari hari ke hari, pembunuhan demi pembunuhan, itu kayaknya nggak habis-habisnya. Itu kan untuk menggambarkan mental manusia saat ini sudah sangat rendah, tidak lagi mengedepankan, ya, kemaslahatan dan kepentingan, tidak lagi menghargai nyawa orang. Jadi nyawa kayaknya murah banget. Ya, apalagi kalau kita melihat di Gaza, ya, ini setiap hari orang dibantai, dibunuh oleh Israel, kayak nggak ada harganya. Setiap waktu dibom, ya, ada yang lagi di masjid dibom, masya Allah. Itu jadi artinya tidak lagi mereka untuk bahasanya memerangi Hamas, tapi masyarakat sipil pun dibom, dihancurkan dan seterusnya. Ya, sudah ada upaya dari berbagai negara untuk menghentikan perang, tapi tetap saja ada yang menolaknya. Seperti ada pertemuan PBB, nah, itu pun sudah banyak yang mendukung. Ini agak sedikit menyimpang materi, hanya untuk menggambarkan kekejaman Israel. Jadi sudah banyak yang mendukung untuk kemerdekaan Palestina dan penghentian perang. Itu saja belum selesai. Terutama Amerika tidak mau berhenti. Padahal dalam PBB itu ada yang punya hak veto, itu 5 negara: Amerika, Inggris, Prancis, kemudian Cina, dan sekarang Rusia. Nah, yang unik sudah 4 negara yang sepakat untuk mengakui kemerdekaan Palestina belum bisa menyelesaikan karena Amerika menolak. Ya, jadi ini adalah untuk menggambarkan Amerika mendukung terorisme terhadap kekejaman Israel. Tapi nggak mau dianggap teroris, malah yang didukung teroris adalah umat Islam itu. Nah, ini kita kalau bicara seperti ini aja ada yang takut coba. Padahal ya Amerika di sana, kita di sini, jangan nyinggung Amerika. Coba ketakutan sendiri kita. Mental kita juga rendah menghadapi kenyataan. Jadi ya lumayan kemarin Presiden kita di Indonesia berani pidato di PBB, ingin meminta untuk perang berhenti dan mengakui Palestina. Itu satu poin. Nah, ini hal-hal yang mungkin untuk menggambarkan yang namanya Yahudi. Walaupun Israel dengan Yahudi ada perbedaan, tapi ya kita tetap saja membahasakan orang Israel adalah Yahudi. Ya kan, yang ingin mendirikan negara Israel itu orang kaum Zionis, dan sebagian orang Yahudi mereka sebenarnya menolak. Tapi ya mau tidak mau itu sudah satu lingkaran. Amerika juga pendukung. Ya sebenarnya itu adalah mengedepankan keuntungan dunia, bukan kepentingan agama. Karena apa? Banyak minyak di wilayah
Timur Tengah. Lalu bagaimana mengendalikan keuntungan minyak itu? Yang dulu ketika menghancurkan Irak, ujung-ujungnya juga nyedot minyak. Ya, jadi negara-negara Timur Tengah yang punya banyak ladang minyak, maka Israel itu sebagai pengendali dan yang punya kepentingan Amerika. Jadi kekayaannya diantaranya mengambil dari situ. Jadi ujung-ujungnya mengedepankan keuntungan dunia dengan mereka membunuh banyak manusia, nggak peduli. Walaupun mereka juga kalau ditanya punya agama, punya moral, punya akhlak, tapi itu hanya di mulut saja. Walaupun beda agama, yang memimpin Amerika agamanya Nasrani, yang memimpin Israel agamanya Yahudi, tapi mereka kerjasama bukan karena agamanya, tapi keuntungan dunia. Dengan itu kita menjadi tahu apa yang difirmankan Allah Ta'ala benar adanya. Walaupun era modern, tapi kita paham itu untuk ekonomi, untuk kepentingan. Jadi di dalam bahasa ayat Quran, ulaikal ladzina astarul hayatad dunya bil akhirah. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya ingin ataupun mementingkan untuk menukar akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi nggak peduli lagi nanti ada azab. Mereka kalau ditanya ya beriman akan adanya akhirat. Jadi jangan dipikir orang Yahudi nggak percaya akhirat. Mereka percaya. Nasrani percaya surga. Tapi ketika urusan-urusan seperti tadi membunuh orang, membantai, ya melakukan kejahatan demi kejahatan, mereka nggak peduli lagi. Yang penting untung hidup di dunia ini punya kekayaan, yang mendapatkan banyak keuntungan. Itu sebenarnya dibalik apa yang mereka lakukan. Jadi sudah gak peduli lagi tentang moral, tentang hak asasi manusia. Walaupun mereka sendiri yang seakan-akan berteriak kita membela hak asasi manusia, tapi sisi yang lain mereka yang memporak-porandakan hak asasi manusia. Membunuh manusia itu namanya merusak HAM. Tapi sisi yang lain, ketika mereka ada yang tanda kutip terbunuh, lalu dituduh mereka yang membunuh adalah teroris, kan lucu. Mereka lebih teroris daripada yang dituduh teroris. Jadi ibaratnya penjahat berteriak penjahat kepada yang lain, tapi lebih jahat. Waspadalah. Jadi ini untuk mengkaitkan bahwa manusia itu lebih memilih kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ya, sekalipun ini juga bicara tentang Yahudi, ya, Nasrani, kemudian Israel, tapi kita juga harus memikirkan apakah kita juga mirip seperti mereka? Sepanjang hidup kita, apa sih tujuan? Apakah kita memikirkan benar-benar kepentingan akhirat, ataukah dalam menjalani hidup ini kita masih mengutamakan dunia? Padahal kita ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebanyak-banyak harta yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya kita tinggalkan. Karena itu boleh kita kejar harta secukupnya untuk kebutuhan kita. Dan kalau kita memiliki lebih, carilah kesempatan untuk menggunakan harta bekal akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua minal muttaqin, golongan orang-orang yang takwa. Allahumma amin. Kita lanjut bagian akhir dari ayat ini. Maka tidak akan diringankan siksaan mereka dan mereka tidak akan ditolong.
Ini kalimat penutup dari surat Al-Baqarah ayat 86, fala yukhaffafu anhumul 'adzab wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan siksaan mereka dan mereka tidak akan ditolong. Azab mereka pada hari kiamat tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong karena amal perbuatannya telah menyebabkan mereka ditimpa oleh derita dan dikepung oleh dosa-dosa dari segala arah, sehingga tertutuplah pintu rahmat dan terputuslah limpahan karunia ilahi. Oleh sebab itu mereka tidak akan menemukan penolong yang mampu menolongnya dan seorang pelindung yang sanggup menghindarkan siksa dan bencana dalam neraka jahanam, tempat menetap yang paling jelek. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Sekedar menambahkan bahwa ini tentu ancaman demi ancaman ditujukan kepada pertama orang-orang Yahudi yang keturunan Bani Israel di zaman Nabi yang masih ada silsilah sampai ke Nabi Musa alaihissalam, karena mereka sebenarnya berpedoman kitab Taurat. Mereka membacanya, mereka memahaminya, mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi sayang, kebanyakan mereka mu'ridun, yaitu mereka berpaling, menjauh dan tidak melakukan perintah dan bahkan melanggar apa yang dilarang. Nah, kita tidak berhenti pada membaca apa yang ada, tapi mari kita juga ambil hikmah dan tadabbur. Jadikan ayat seperti ini sebagai renungan, bukan hanya pikiran kita mengarah kepada mereka kaum Yahudi, tapi cobalah kita buka diri, mari kita pikirkan apakah kita juga seperti mereka yang punya Al-Quran sebagai pedoman, punya hadis sebagai panduan, punya ajaran akhlakul karimah, punya ajaran untuk menjalani kehidupan. Bahkan kita sudah diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Pertanyaannya, sudahkah kita sesuai tujuan? Jadi kalau kita hidupnya sudah untuk ibadah, berarti sesuai tujuan. Tapi kalau hidup kita banyak melanggar dari yang bernilai ibadah, berarti kita zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau tujuan manusia dan tentunya jin diciptakan untuk ibadah, kok hidup ini tidak ibadah, itulah sesungguhnya yang disebut zalim. Ya, mudah-mudahan kita bukan orang zalim, tapi setidaknya kita punya pegangan dan ukur bahwa kalau kita menjalankan hidup ini ibadah, alhamdulillah, berarti ini adalah sebagai tujuan. Tapi kalau kemudian kita sekali-kali melanggar, itu namanya fasik. Tapi kalau kita sudah keluar dari tujuan hidup, inilah zalim. Kalau kita sudah mengingkari, maka kafir. Jadi banyak istilah dalam Al-Quran, baik untuk manusia secara umum maupun bahkan kepada umat Islam itu sendiri. Jadi kalau umat Islam yang sudah punya keyakinan dan keimanan kepada Al-Quran, itu pada prinsipnya mukmin. Tapi kalau cuma sekedar pengakuan, itu muslim.
Jadi ada muslim, mukmin, ya itu beda tingkatan. Jadi kalau sekedar ibaratnya bahasa sederhananya, orang kok cuman Islam KTP itu disebut muslim, ya. Tapi kalau sudah mengatakan muslim lalu menjalankan segala perintah Allah, menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, nah itu mukmin yang muttaqin. Artinya orang mukmin yang bertakwa. Nah, tinggal kita ini menilai diri kita masing-masing. Kita ini yang mana? Hanya muslim atau sudah meningkat menjadi mukmin atau bahkan sudah muttaqin, itu orang yang bertakwa. Atau jangan-jangan kadang-kadang kelompok fasikin. Fasik itu ya kita tahu ini benar, kita lurus di jalan Allah, tapi sesekali keluar dari rel, kadang-kadang keluar dari syariat, lalu balik lagi, itu disebut fasik. Itu diistilahkan sebagai tikus. Nah, jadi fasik itu adalah istilah untuk hewan yang namanya tikus. Kenapa? Karena fasik itu adalah tikus, ya, atau hewan yang biasa hidup di dalam lubang. Mereka diam di dalamnya, tapi kemudian kadang-kadang keluar. Nah, tapi kemudian nanti balik lagi. Lah, dari kebiasaan tikus yang keluar masuk lubang itu nanti dianggap orang yang biasa di dalam kebenaran, orang yang biasa menjalankan kebaikan, tiba-tiba serong keluar, tapi nanti taubat kembali lagi, balik lagi jalan yang baik yang benar, tapi di suatu waktu keluar lagi, balik lagi, itulah fasik. Jadi kalau ada orang Islam sekalipun sudah iman, tapi kadang-kadang keluar atau melanggar aturan Allah, entah itu yang ringan apalagi yang berat, ini orang fasik. Nah, kita nggak usah menuduh orang, tapi mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah sesekali kita termasuk model tikus ini, alias fasik? Na'udzubillahi min dzalik. Nggak usah melihat orang lain, nggak usah menuduh pihak yang manapun. Mari, apakah kita sudah muslim, mukmin, muttaqin, istiqomah? Nah, makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Tiap hari kita baca Al-Fatihah wajib dalam sholat, tapi saking khusyuknya malah orang mikir artinya dulu. Padahal ini kan permintaan kepada Allah. Baca ihdinas siratal mustaqim lebih kepada ucapan, belum sampai kepikiran, apalagi dirasakan di hati yang kadang itu tidak atau kurang bermakna. Makanya mari kembali lagi, walaupun kita baca ayat-ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, dan bahkan orang yang hidup di zaman Nabi jauh dari Nabi Musa, itu yang diingatkan oleh Al-Quran ini juga agar menjadi pengingat bagi kita sebagai orang Islam yang percaya kepada Al-Quran. Jadi jangan kemudian ini kan ayat Yahudi, gak ada hubungan dengan kita, sehingga seakan-akan ayat ini hanya diarahkan kepada mereka, kita sendiri seakan-akan bebas dari sifat-sifat mereka. Justru ayat seperti ini sebagai teguran halus bagi umat Islam yang baca Al-Quran. Tapi sayang, banyak umat Islam yang sudah membaca Al-Quran tapi kurang menjadikan bacaannya pedoman. Apalagi yang tidak pernah baca Al-Quran, terus kemana arahnya sebagai orang Islam? Nah, mudah-mudahan kita yang sudah membaca Al-Quran dan mampu menjalankan mana yang diperintahkan dan menjauhi mana yang dilarang. Allahumma amin. Sudah waktunya suruh. Kurang berapa menit? Baik, karena kalau kita nambah kira-kira kepanjangan tidak ini, jadi dari sisi
sisi waktu ya, terbitnya jam 5.21 dan sekarang sudah 12 menit dari waktu terbit. Saya kira sudah cukup ya, karena antara terbit dengan waktu syuruk itu kira-kira 12 menit sudah bisa ya untuk sholat syuruk. Dan kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Kita akhiri dengan subhan